Persidangan dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik, tidak hanya karena proses hukumnya, tetapi juga karena dinamika hubungan sosial di sekitar sang terdakwa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah absennya dokter detektif atau doktif yang sebelumnya diketahui sebagai salah satu pendukung terdekat Nikita dalam 2 sidang sebelumnya. Sidang yang berlangsung pada 8 Juli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan perubahan atmosfer. Sejumlah sahabat Nikita seperti Lucinta Luna dan Dr. Oki tetap hadir memberikan dukungan, sementara sosok doktif tidak tampak di lokasi. Absennya doktif memunculkan spekulasi adanya ketegangan atau perselisihan antara Nikita dan doktif yang selama ini berada dalam satu barisan mendukung pemberantasan mafia skincare. Sehat nggak dok? Untuk mendukung Ya ini gimana? Pak Nikmir akan selalu hadir ya? Selagi masih bisa dihadirkan, saya hadir. Karena kan nanti saya hadir saya maunya sebagai saksi. Nanti kalau seandainya sudah kedatangan untuk pelapor dan saksi, saya udah nggak bisa hadir lagi karena nggak boleh di dalam persidangan. Selagi ini belum pemanggilan pelapor dan saksi, saya pengen datang. Karena nanti kalau sudah giliran pelapor dan saksi-saksi, saya nggak bisa hadir lagi karena nggak dibolehin di dalam ruang persidangan. Aku cuma pengen support kakak Kaniki orang Selalu baik. support Kak Nikmir juga ya? Dan aku sangat berharap banget Kaniki cepat bebas biar bisa ketemu kembali sama anak-anaknya. Spekulasi tersebut semakin menguat setelah respons Nikita saat ditanya mengenai kehadiran doktif terkesan tidak mengharapkan kehadirannya. Dalam sidang sebelumnya, gestur Nikita juga tampak dingin saat berinteraksi dengan doktif meski sempat berjabat tangan. Tidak terlihat kehangatan sebagaimana yang ditunjukkan Nikita kepada sahabat-sahabat lain seperti Cipika-Cipiki. Bahkan seusai persidangan, Nikita tidak menyebut nama doktif sebagai salah satu pihak yang memberikan dukungan terhadap dirinya. Ya, nggak usah datang deh. Kenapa? Ya nggak apa-apa, rame-ramein aja nggak usah. Tapi datang terus kemarin bukan? Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Zack, Lucinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Atas gelagat yang tak biasa yang ditunjukkan Nikita Mirzani pada doktif, ahli tarot Yesi Dayak memberikan penilaian berdasarkan pembacaan kartu. Ia menyatakan bahwa gestur dan sikap Nikita terhadap doktif merupakan bentuk dari amarah yang belum selesai, serta rasa kecewa karena merasa telah dikorbankan dalam proses hukum yang dihadapinya. Ada energi yang luar biasa saat ini yang membuat Nikita mengamuk seperti itu, kondisi batinnya, sehingga terlihatlah ekspresinya bahwa tidak mau bersalaman, kemudian ada respon dengan kalimat-kalimat bahwa tidak penting, tidak perlu kehadiran dari doktif di persidangan ya, karena dia melihat di sini ada sesuatu seperti tricky, manipulatif, dan dia juga dijadikan tumbal dari doktif maupun dari Dr. Gladys. Kondisi batin Nikita Mirzani saat ini kartu The Devil. The Devil mengisyaratkan amarah. The Devil kita tahu ada amarah yang luar biasa, ada emosi yang luar biasa yang dirasakan oleh Nikita Mirzani saat ini. Dia merasa sekali saat ini sebagai orang yang dijadikan tumbal, seseorang yang dijadikan sebagai bemper dari kasus ini. Karena di sini dari Dr. Gladys sendiri dan dari doktif sendiri
adalah dua kubu yang sangat kuat dan Nikita di tengah-tengah. Lebih jauh, Yesi Dayak tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan Nikita dan Doktif yang sebelumnya satu kubu dapat berbalik arah dan terlibat konflik terbuka. Hal ini berangkat dari fakta bahwa sejak awal persidangan, Nikita telah mengungkapkan bahwa menurutnya Doktiflah yang sebenarnya menjadi sasaran utama dari Reza Gladys. Doktif sendiri sebelumnya mengakui bahwa keberadaannya sebagai pengulas produk skincare membuat Reza merasa terganggu. Lalu di sini Patch of Sword. Di sini mengisyaratkan masing-masing kubu ini sudah pecah kongsi antara Nikita Mirzani dengan Doktif. Saya melihat di sini sudah pecah kongsi. Masing-masing sedang mempersiapkan senjata dan pelurunya masing-masing untuk saling menyerang. Pada akhirnya di sini terlihat Nikita Mirzani sedang mempersiapkan juga peluru untuk menyerang Doktif gitu ya. Yang semula adalah sebagai supportnya gitu ya, yang semula adalah satu grup, tapi di sini ketika dia merasa bahwa dia dijadikan tumbal, dijadikan korban, dia mulai mencari jalan baru. Dia sedang mempersiapkan senjata baru untuk menyerang dua kubu ini. Dia menyerang Dr. Gladys dan juga akan menyerang Doktif. Nah, di sini Doktif menyadari posisi ini dan dia juga seperti terlihat berupaya untuk seperti negosiasi dengan Nikita Mirzani, seperti membujuk Nikita Mirzani. Tapi Nikita Mirzani di sini sudah mengetahui satu hal bahwa dia menyadari posisi dia saat ini dilemahkan dan dia dijadikan tumbal. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Sebenarnya salah satu yang Doktif semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Doktif pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktif akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena KM yang kena. Jelas kalau menurut dugaannya Doktif, ya karena Doktif membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Doktif bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Dengan penolakan eksepsi dari pihak Nikita oleh jaksa penuntut umum, situasi kini tampak semakin berat bagi sang terdakwa. Menurut Yesi, kondisi tersebut dapat menguntungkan pihak Reza Gladys. Di sisi lain, Nikita pun terlihat mulai menunjukkan sikap pasrah di tengah jalannya proses hukum. Ada penolakan dari ya, kalau eksepsi kan rata-rata semua kebanyakan ditolak, yaitu haknya jaksa, ya kan. Tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Oke. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan. Yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya, karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan, dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan. Dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya, tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan. Dia dijadikan tumbal. Lalu di sini, ini kondisi Nikita Mirzani berada di dalam penjara yang sudah dalam tahanan saat ini dan dia mengetahui posisi dia saat ini sangat berat. Dan di sini terlihat two of sword, ada dua pedang yang menghalang di depannya, itu Dr. Gladys dan juga Doktif sendiri yang akan nanti menjadi penghalang yang akan juga menjeblos. Dia sudah tahu resiko berat saat ini sehingga Nikita di sini saya melihat
dia akan mencari jalan lain, dia akan berupaya keras untuk memenangkan posisi dia saat ini. Minimal dia mungkin diringankan ketika atau mendapat potongan ketika mendapat putusan dan dia mendapat potongan hukuman karena dia sudah menjalani dalam beberapa waktu ini, sehingga dia tidak akan lama di dalam penjara berikutnya setelah putusan. Dan di sini ada Six of Wands. Di sini memang siapa yang kuat dialah pemenangnya. Terlihat di sini kalau saya melihat adu power, adu backing, adu kekuatan bukti-bukti, saling mencari selamat masing-masing. Terjeblos di penjara, saya melihat di sini posisi Nikita Mirzani sangat lemah. Artinya di sini dia harus berupaya keras untuk merubah posisi ini, karena saya melihat sampai akhir persidangan pun Dokter ini sendiri masih dalam posisi aman dan Dokter Oki pun cenderung aman. Artinya Nikita di sini yang dalam posisi yang sangat tidak aman atau berpotensi untuk dijebloskan.